teman-teman inspirasi, ingin berwisata, ingin menemukan surga kecil, mungkin bisa berkunjung ke salah satu pulau yang bernama Kabupaten Wakatobi. Di sana Anda akan merasakan indahnya bawah laut, merasakan kuliner khas Wakatobi dan Maimo Gua Wakatobi. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di sesi Duta Inspirasi YouTube pada konten inspirasi atau konspirasi. Di sini saya sudah mengundang, siapa nih, boleh diperkenalkan namanya? Halo teman-teman, kenalin, nama saya Radit Manansar Ladai, biasa dipanggil Radit. Saat ini saya sedang menjabat menjadi Duta Pariwisata Kabupaten Wakatobi tahun 2022-2023. Mantap. Nah, kalau aku panggilnya Kak Radit boleh? Kak Radit, boleh, Kak Oke. Radit. Kak Radit, boleh nih diceritakan dulu pengalamannya sewaktu mendaftar di Duta apa tadi ya? Duta Pariwisata, Kak. Duta Pariwisata. Diceritakan dulu pengalamannya nih kepada teman-teman. Mungkin Duta Pariwisata Kabupaten Wakatobi itu adalah pemilihan duta untuk mempromosikan pariwisata Wakatobi, khususnya pariwisata bahari ya, karena di Wakatobi itu kebanyakan ada laut, karang, dan pokoknya potensi bahari. Nah, pada saat itu saya masih duduk di bangku semester 3. Saya mendaftarkan diri karena menjadi perwakilan dari kecamatan saya, yaitu Kecamatan Kaldupa Selatan, salah satu kecamatan ada di Wakatobi. Dan saat itu kami melakukan proses seleksi di awal tahun 2022, tepatnya di bulan Juli kalau nggak salah, Kak Sofa. Dan alhamdulillah dari sekian banyak tahap seleksi, mulai wawancara, kemudian studi kasus, kemudian ada juga penilaian tertentu dari dewan juri, dan berakhir di babak semifinal. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi Duta Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Wah, keren banget lah kisahnya Kak Radit. Iya. Boleh nih, karena Kak Radit tadi kan selaku Duta Pariwisata Wakatobi, boleh di-spill ke sobat-sobat inspirasi yang lain tempat-tempat wisata di Wakatobi apa-apa saja sih namanya, atau mungkin keindahannya itu bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, Kak Sofa, bahwa di Wakatobi itu banyak wisata bahari, salah satunya pantai, kemudian banyak titik-titik snorkeling yang menjadi favorit bagi para penyelam yang ada di dunia. Jadi fun fact, untuk Wakatobi itu ada sekitar 1000-an karang lebih. Wow. Ya, yang itu masuk nominasi bahwa Wakatobi itu menjadi salah satu tempat yang dimana karangnya itu sangat beragam, dan dari sekian banyak karang di dunia 50%-nya itu ada di Wakatobi. Saking beragamnya potensi wisata bawah lautnya. Nah, kalau bicara masalah tempat-tempat diving, yang paling saya rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin ingin berkunjung ke Wakatobi, atau Kak Sofa sendiri, mau saya aja. Boleh, asal dibayarkan. Itu tempat divingnya itu di Marimabuk. Nama tempatnya Marimabuk, bukan diajak mabuk. Marimabuk mungkin filosofinya itu diajak untuk menikmati pemandangan bawah laut yang memabukkan, mengindahkan mata gitu. Ya, betul. Itu berada di Pulau Tomia, Wakatobi. Kemudian ada juga Pulau Hoga yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kemudian ada yang namanya Jokowi Point. Oh, ya, Jokowi Point itu salah satu titik diving yang diresmikan langsung oleh Bapak Jokowi. wow. Tepatnya di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Kemudian itu kan wisata bahari nih, Kak. Kalau wisata pantai banyak, ada wisata pantai Sombano, pantai Waha, pantai Wambuliga, dan masih banyak lagi. Dan yang paling keren, kalau misalnya teman-teman atau Kak Sofa mau berkunjung ke Wakatobi, itu yang ada juga bukan hanya wisata baharinya, tapi wisata sejarah. Ada Benteng Lia, kemudian benteng yang ada di Kaledupa di Desa Pajam, kemudian ada peninggalan-peninggalan sejarah seperti misalnya goa, dan masih banyak lagi potensi-potensi. Dan satu hal yang Kakak Sofa, kalau misalnya ke Wakatobi itu teman-teman, adalah kuliner. Kakak suka kuliner nggak? Suka dong. Ya, kuliner di Wakatobi itu banyak. Salah satunya kuliner-kuliner yang berkaitan dengan makanan-makanan laut, seafood. Itu yang diolah oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Itu, Kak. Ini Kak Sofa kayaknya harus ke Wakatobi deh. Aku harus banget ke Wakatobi selain lihat suka pemandangan alam, karena teman-teman tahu kan aku itu masuk ke pendidikan geografi, aku tuh sudah akrab banget dengan alam. Aku juga suka kuliner, Mas. Berarti cocok ke Wakatobi. Harus kayaknya ini. Ditunggu dibayarkan ya, Mas? Insya Allah. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan aku dengar nih Kak Radit pasti udah akrab banget dengan lingkungan di Wakatobi kan.
bagaimana soal adatnya, soal masyarakat di sana itu mereka seperti apa sih Kak Radit? Dari di Wakatobi itu ada 4 pulau, di mana masing-masing pulau itu mereka sudah mempunyai lembaga adat tersendiri. Jadi tugas lembaga adat di Wakatobi selain menjaga pemanfaatan, seperti misalnya pemanfaatan mangrove, karena kan banyak sekarang mangrove itu disalahgunakan untuk kayu bakar dan sebagainya. Ya, jadi lembaga adat ini menjaga itu, mengkonservasi itu. Kemudian mereka juga menjaga norma-norma yang ada, seperti cara berpakaian masyarakat, misalnya memakai baju adat, perintilannya seperti apa, itu mereka tetap atur. Kemudian mereka juga menjaga norma-norma dan yang ada di masyarakat yang sudah sejak lama memang di Wakatobi itu tercipta, termasuk dalam misalnya memasuki kawasan wisata, misalnya tidak boleh mengunjungi situs-situs tertentu, harus mematuhi peraturan yang ada di Pemandu, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga adat itu. Kemudian masalah adat istiadat, kalau di Wakatobi ya, salah satu hal paling penting yang menarik di Wakatobi itu masih banyak rumah-rumah adat yang terjaga. Kayak misalnya kan Kasova kan di Kendari nih, pasti kan sudah banyak kan rumah-rumah yang rumah batu lah istilahnya. Di Wakatobi itu masih banyak rumah panggung yang digunakan oleh masyarakat. Jadi mereka sangat menjaga kelestarian itu. Dan Kasova pernah dengar suku Bajo nggak? Pernah, sering banget aku dengar. Ya, itu salah satu keunikan juga di Wakatobi. Mereka tetap ada dan tetap tinggal di laut. Jadi mereka itu dijaga, meskipun mereka di laut, tapi kelestarian, keunikan, keoriginalitasannya masyarakat Binongko, masyarakat Bajo itu tidak tergerus oleh zaman. Maksudnya mereka tetap dengan adatnya, dengan melautnya dan lain sebagainya. Oke, berarti di Wakatobi bener-bener masih kental banget adatnya ya Kak Radit. Oke, aku jadi makin pengen berkunjung ke Wakatobi. Iya, harus. Ya, terima kasih banyak ya Kak Radit. Jadi tadi kita sudah kenal lebih dalam soal Wakatobi, soal Kak Radit itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung ke Instagram Kak Radit Instagram atau boleh langsung ya, Instagram itu @raditman_ladai. langsung dipromosikan ya. Oke. Siapa tahu mereka mau berkunjung ke Wakatobi bisa tanya. Boleh juga langsung ke saya karena saya itu mempromosikan Provinsi Sulawesi Tenggara, makanya aku langsung ketemu Kak Radit nih. Oh iya. Gitu. Boleh langsung berkunjung ke Shova.biasa. Teman-teman keterlaluan deh kalau nggak ada yang dapat IG ku. Gitu aja sih. Terima kasih ya. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Duta Inspirasi YouTube, berkarya bersinergi untuk menginspirasi. Hurra!